Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Ada waktu di mana dunia manusia dan dunia gaib tidak lagi terpisah. Ada bulan di mana langkah yang keliru bisa membuka pintu malapetaka. Dan bulan itu adalah bulan Sura. Saudaraku, kita hidup berdampingan. Tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan mereka yang tak kasat mata. Di bulan-bulan biasa, dinding antara dunia kita dan dunia mereka masih kokoh. Tapi tidak di bulan Sura. Bulan Sura bukan bulan untuk main-main. Ia bukan hanya penanda tahun baru Jawa, tapi juga masa keramat di mana energi halus bertebaran ketika roh-roh penasaran bebas berkeliaran. Dan para makhluk gaib mencari tumbal, mencari rumah, bahkan mencari tubuh. Setiap tahun ada saja yang celaka. Ada yang menikah tapi langsung bercerai. Ada yang habis syukuran malah keluarga sakit semua. Nah, bila diselidiki, semuanya bermuara pada satu kesalahan yang sama. Melanggar larangan bulan Sura. Bukan mitos, bukan dongeng, ini nyata. Ini warisan leluhur yang tak main-main. Jika kamu masih hidup di tanah Jawa dan melupakan larangan-larangan ini, jangan heran bila hidupmu mendadak penuh luka. Hari ini saya akan membacakan 8 larangan yang wajib kamu ketahui, kamu taati dan kamu wariskan pada anak cucumu. Karena satu saja dari larangan ini kau langgar, maka bersiaplah. Bukan hanya rezekimu yang hilang, tapi juga jiwamu bisa jadi taruhannya. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng. Pertama, kelarangan menikah di bulan Sura. Tidak ada larangan yang lebih ditekankan di kalangan Jawa selain larangan menikah di bulan Sura. Mengapa? Karena pernikahan adalah perayaan cinta, sedangkan Sura adalah peringatan duka. Dalam sejarah Jawa, bulan ini identik dengan kesedihan, pertapaan, dan peristiwa besar yang menyimpan luka. Bayangkan kamu menggelar pesta saat alam sedang berkabung, saat para leluhur sedang bertapa, saat roh-roh sedang berziarah. Ini bukan hanya tidak sopan, tapi bisa mendatangkan murka dari alam gaib. Banyak kisah nyata terjadi. Pasangan yang baru menikah, tapi setelahnya penuh cekcok, kehilangan pekerjaan, atau bahkan pasangan meninggal secara misterius. Semua bermula dari satu keputusan, menikah di bulan Sura. Bukan cinta yang tidak restu, tapi waktumu yang tidak tepat. Karena Sura bukan untuk menyatukan dua jiwa, tapi untuk menyatukan diri dengan Sang Pencipta. 2. Larangan mengadakan hajat dan pesta. Apakah kamu pernah mengadakan acara besar di bulan Sura? Syukuran, ulang tahun, pesta kecil pun sebaiknya dihindari. Di bulan ini, gematawa dianggap sebagai pelecehan terhadap ketenangan spiritual. Bahkan suara gamelan dan tarian bisa dianggap sebagai panggilan bagi makhluk dari alam lain. Bukan tanpa alasan banyak dukun Jawa yang memperingatkan, Sura iku wektu meneng, tudu wektu dolanan. Sura itu waktu hening, bukan waktu bermain-main. Mereka yang tetap mengadakan hajat biasanya akan menghadapi rentetan masalah aneh. Keluarga sakit bergantian, rezeki seret, hubungan antar anggota keluarga memanas. Dan parahnya, mereka tak tahu dari mana datangnya. Ingat, bulan Sura bukan untuk bersukacita, tapi untuk mawas diri, menundukkan hati, dan membersihkan batin. 3. Larangan pindah rumah. Pindah rumah adalah salah satu peristiwa besar dalam hidup. Tapi jika dilakukan di bulan Sura, maka engkau sedang mengundang bencana tak kasat mata. Mengapa? Karena bulan ini adalah musim berkeliarannya roh penasaran.
Saat kamu membuka rumah baru, ibaratnya kamu menyalakan lampu di tengah malam dan berkata, "Silakan masuk." Banyak kisah tentang rumah baru yang dihuni makhluk halus, bahkan sebelum penghuninya menetap. Anak-anak kecil menangis tiap malam, ada bayangan di dapur, dan suara langkah dari loteng kosong. Semua itu bukan dongeng. Dalam budaya Jawa, pindah rumah harus memilih hari yang tepat dan melakukan selamatan. Apalagi di bulan Sura, harus benar-benar dihindari. Sebab rumah baru adalah tempat suci, dan bulan Sura adalah masa penuh ujian gaib. 4. Larangan bertengkar dan melontarkan sumpah serapah. Kamu mungkin berpikir, cuma marah-marah biasa. Tapi di bulan Sura, setiap kata yang keluar bisa menjadi doa. Energi spiritual yang bertebaran membuat setiap ucapan punya daya cipta. Ketika kamu bersumpah buruk pada seseorang, bisa jadi itu terjadi. Tapi ingat, dampaknya bisa kembali ke dirimu juga. Bertengkar di bulan ini bisa membuka gerbang amarah dari dimensi lain. Makhluk halus yang bersemayam di sekitarmu akan menghisap energi negatif dan memperbesar konflik. Pernah dengar orang kerasukan setelah ribut besar di rumah? Atau rumah jadi penuh aura panas walau lampu padam? Itu tandanya energi buruk sudah menetap. Di bulan Sura menahan emosi adalah bentuk laku spiritual. Jangan sampai dirimu menjadi jalan masuk bagi mereka yang haus akan amarah manusia. 5. Larangan menumpahkan darah tanpa alasan. 1 tetes darah di bulan Sura bisa jadi panggilan bagi jin dan makhluk rendah. Itulah sebabnya nenek moyang kita selalu berhati-hati, tidak membunuh hewan sembarangan, tidak berburu, bahkan tidak menyembelih ayam, kecuali untuk ritual khusus. Darah adalah simbol kehidupan. Jika tumpah tanpa maksud suci, ia bisa menjadi persembahan tak sengaja bagi makhluk dari alam bawah. Perkelahian, kecelakaan, bahkan luka kecil yang tak ditangani dengan benar bisa menarik perhatian makhluk yang mengendap-endap di sekeliling kita di bulan Sura. Maka waspadalah. Jangan sembarangan, jangan lengah. 6. Larangan menantang tempat wingit. Banyak pemuda suka uji nyali, datang ke pohon beringin, makam tua, atau tempat angker lainnya. Tapi di bulan Sura itu bukan uji nyali, tapi uji nyawa. Tempat-tempat angker di bulan Sura mengalami peningkatan aktivitas spiritual. Makhluk-makhluk di sana sedang aktif, sensitif, dan mudah tersinggung. Berani menantang mereka, maka kamu siap menerima akibatnya. Kerasukan, hilang arah, diganggu terus-menerus, atau lebih buruk, dibawa. Sudah banyak yang coba uji nyali di bulan ini, lalu hilang kesadaran atau tidak kembali normal selamanya. Ingat, Sura bukan bulan untuk menguji keberanian, tapi bulan untuk menguji kerendahan hati. 7. Larangan tirakat sendiri tanpa guru. Banyak orang ingin spiritual, ingin tirakat di bulan Sura, tapi asal tirakat tanpa tuntunan, itu bukan pencerahan tapi jerat kegelapan. Laku prihatin seperti puasa mutih, pati geni, atau tapa bisu memang sangat sakral. Tapi jika dilakukan sembarangan, terutama tanpa guru atau sesepuh, maka kamu ibarat membuka gerbang ke alam gaib dan tak bisa menutupnya lagi. Bulan ini penuh kekuatan besar. Tidak semua manusia siap menerima pancaran gaib yang turun. Banyak yang kesurupan saat tapa, ada yang terganggu pikirannya, bahkan ada yang diambil untuk selamanya. Tirakat itu laku suci, harus didampingi, harus dalam niat yang benar. Jika tidak, kamu bukan bertemu malaikat, tapi malah memanggil iblis. 8. Larangan menghina tradisi leluhur. Terakhir dan paling menyedihkan, menghina tradisi sendiri. Banyak yang kini mencibir budaya Jawa, menyebut adat sebagai syirik, menyebut tirakat sebagai tahayul, menyebut keris sebagai besi karatan, dan menyebut bulan Sura sebagai bulan orang primitif. Padahal, di balik setiap adat tersimpan ribuan tahun kebijaksanaan. Tradisi yang dulu menyelamatkan nenek moyang dari bencana. Laku-laku spiritual yang menjadi pagar gaib negeri ini. Menghina leluhur bukan hanya menutup berkah, tapi juga membuka diri pada kutukan tak kasat mata. Tak jarang orang yang suka mencela adat
hidupnya tidak pernah damai. Selalu merasa kosong. Rezekinya selalu bocor. Dan hatinya tidak pernah tenang. Bulan Sura bukan bulan sembarangan. Ia adalah bulan penjaga, bulan penguji, bulan pemilah antara yang rendah dan yang luhur. Jika kamu ingin hidup selamat, jangan pernah lupakan larangan ini. Karena bukan hanya logika yang berperan, tapi juga kekuatan tak terlihat yang mengintai dari balik tirai malam. Ingat, yang tidak percaya bukan berarti selamat. Karena mereka yang tidak tahu pun tetap bisa terkena. Hormatilah bulan Sura, maka alam akan menghormatimu. Tapi jika kau menantangnya, maka bersiaplah menanggung akibatnya bukan hanya di dunia, tapi bisa jadi sampai akhir hayatmu.